Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah Ummu Ishaq, wanita yang mengalahkan penguasa lalim. Sayyidah Sarah adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memiliki kisah-kisah gemilang di dalam lembaran-lembaran sejarah. Salah satunya kisah terpenting yang membuat saya terpukau adalah kisahnya dengan penguasa lalim yang berniat melakukan perbuatan keji terhadapnya. Namun Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari orang-orang lalim tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbohong kecuali 3 kali saja. 2 di antaranya terkait zat Allah azza wa jalla, yaitu perkataannya Inni sakim, yaitu sesungguhnya aku ini adalah sakit. Dan perkataannya dalam surat Al-Anbiya ayat 36, yaitu akan tetapi patung yang besar inilah yang melakukannya. Beliau bersabda, pada suatu hari dia bersama dengan Sarah singgah di negeri salah seorang penguasa yang lalim. Lalu dia datang kepada raja yang lalim itu. Kemudian raja tersebut memberi informasi bahwa ada seorang laki-laki yang datang bersama seorang wanita yang paling cantik. Maka dia pun mengutus seorang menemui Ibrahim. Lalu utusan itu bertanya kepadanya tentang wanita tersebut. Siapakah wanita ini? Ibrahim menjawab, dia adalah saudara perempuanku. Ketika Ibrahim kembali kepada istrinya, dia pun berkata, sesungguhnya orang ini menanyakan tentangmu kepadaku. Lalu aku katakan bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Sesungguhnya saat ini tidak ada orang yang beriman di negeri ini kecuali aku dan engkau. Dan sesungguhnya engkau memang adalah saudariku dalam Islam. Oleh karenanya janganlah kamu mendustakanku di hadapannya. Kemudian Siti Sarah pun dibawa oleh utusan itu untuk menemui sang raja. Raja itu rupanya ingin menyentuhnya dengan tangannya, namun tiba-tiba tangannya lumpuh. Maka raja pun berkata, berdoalah kepada Allah dan aku tidak akan mengganggumu. Maka Sarah pun berdoa sehingga tangan raja bisa kembali seperti semula. Kemudian raja ingin menyentuh Sarah untuk kedua kalinya, namun tangannya tiba-tiba lumpuh lagi, bahkan lumpuhnya lebih parah. Sehingga raja pun berkata, berdoalah kepada Allah dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Tangan raja pun kembali seperti sedia kala. Kemudian raja memanggil para pembantunya seraya berkata, sungguh yang kalian bawa kepadaku ini bukan manusia, melainkan setan. Raja pun membiarkan Sarah untuk keluar dan menghadiahi Hajar sebagai pelayannya. Kemudian dia pulang dan mendapati Ibrahim alaihissalam sedang melaksanakan sholat. Ketika Ibrahim menyadari kedatangan Hajar, dia pun menoleh dan bertanya, bagaimana keadaanmu? Sarah pun berkata, Allah telah menghalangi tipu daya orang yang lalim itu. Kemudian orang itu telah memberikan Hajar untuk melayaniku. Hadis ini menjelaskan keutamaan yang besar bagi Sayyidah Sarah. Dia adalah wanita lemah di hadapan raja lalim itu. Akan tetapi kekuatan iman dan Islam telah membuatnya bersandar kepada Allah dan memohon kepadanya. Di dalam riwayat lain disebutkan ketika dia yaitu Sarah datang kepada raja. Raja itu pun berdiri di hadapannya, maka dia langsung berwudu dan sholat seraya berdoa. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu juga kepada Rasulmu, dan aku pun memelihara kemaluanku kecuali untuk suamiku, maka janganlah engkau berikan kekuasaan kepada orang kafir ini terhadapku. Maka raja pun tak berdaya hingga dia meronta-ronta dengan kakinya. Demikianlah wanita lemah ini memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dari kekuatan raja yang agung. Sehingga dengan pertolongan Allah, dia dapat mengalahkan orang yang lalim itu sampai dia meninggalkannya. Dan Siti Sarah pun selamat dari kejahatannya. Akan tetapi dengan senjata apakah dia menghadapinya? Sesungguhnya itu adalah kekuatan iman dan bertawasul dengan amalan-amalan soleh. Sungguh dia telah bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla dengan keimanannya terhadap Allah
dan juga Rasulnya Ibrahim alaihissalam. Dia juga bertawasul kepada Allah dengan kesucian dirinya, bahwasanya dia telah menjaga kemaluannya kecuali kepada suaminya. Maka balasannya pun sesuai dengan perbuatannya. Sebagaimana dia telah menjaga kesucian dirinya, maka Allah Azza wa Jalla pun menjaga dan melindunginya dari kejahatan orang-orang lalim itu. Lalu Allah Azza wa Jalla mencatatkan kisahnya dalam lembaran sejarah supaya bisa menjadi teladan bagi setiap wanita muslimah yang sedang berusaha untuk membebaskan diri dari tipu daya orang yang lalim dan orang yang zalim. Maka dia harus berlindung kepada penguasa langit dan juga bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Marilah kita memohon kepada Allah agar Dia menyelamatkan kita dan anak-anak perempuan kita dari berbagai macam keburukan masyarakat dan para perusak yang ada di dalam masyarakat, serta menganugerahkan kepada umat kekasih pilihannya kesucian diri dan penjauhan diri dari segala hal yang tidak baik, serta petunjuk bagi para pemuda dan anak-anak perempuan kaum muslimin yang ada di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga saja sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.